صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sabila. Saya dari Rasulullah Sendiri menceritakan tentang salah satu sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang paling awal memeluk agama Islam. Ia termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang pertama masuk Islam dan bekerja sebagai pengembala kambing milik Uqbah bin Mu'aid. Pertemuan pertama dengan Nabi Muhammad SAW, kisah ia masuk Islam bermula ketika bertemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu saat ia sedang mengembala kambing. Nabi meminta susu dari kambing tersebut, namun Abdullah dengan kejujurannya lalu Abdullah ibnu Mas'ud berkata, kambing itu bukan miliknya. Lalu Rasulullah melihat dengan kejujurannya tersebut, Rasulullah pun meminta menunjukkan kambing betina yang belum dikawinkan. Ketika itu kambing itu didatangkan. Nabi pun mengusap kupingnya dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala air susu pun mengalir. Abdullah sangat terkejut melihat mukjizat ini dan sejak saat ia tertarik dengan Islam sehingga ia akhirnya masuk ke dalam Islam. Ilmu kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai ahli Al-Quran, yaitu penghafal Al-Quran, wahyu langsung dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana turunnya, maka bacalah seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Dari hadis riwayat dari hadis Ahmad. Dengan keberaniannya dan ketangguhannya ketika ia menjadi orang pertama kaum Quraisy di dekat Ka'bah, ketika ia membacakan surah Ar-Rahman, kaum Quraisy memukulinya sehingga wajahnya berdarah. Namun ia tetap tangguh, lalu ia berkata, aku akan membacanya pagi esok. Dengan keberaniannya dan dengan ia menunjukkan bahwa keimanan dan cinta kepada Al-Quran. Setelah Nabi wafat, Abdullah bin Mas'ud menetap di Kufah dan menjadi guru serta pembina generasi tabi'in di sana. Ia wafat pada tahun 32 Hijriah di masa Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Yang dari kisah ini kita ambil ialah satu, kejujuran dan amanah akan membawa kemuliaan. Yang kedua, ketangguhan dalam berdakwah meski harus menghadapi kekerasan. Yang ketiga, ilmu adalah warisan berharga yang harus dipelajari dan diajarkan. Yang keempat, kedekatan dengan Al-Quran adalah ciri orang yang sejati dan orang yang beriman. Terima kasih.